Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Ya, hari ini kita bersyukur ada kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ya untuk memuji, menyembah dan memuliakan Allah. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ya, kita bahagia, kita senang semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 123. Mari kita membuka Alkitab kita 123. Mazmur 123. Kita akan membaca secara bersama-sama. Berharap kepada anugerah Tuhan. Mazmur 123. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan menghina orang-orang yang sombong. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya, hubungan kita dengan Allah ketika kita sungguh-sungguh bergaul karib dengan Allah. Ya, ini akan membawa kebahagiaan kepada kita, membawa sukacita kepada kita, dan kedudukan kita ya di hadapan Allah digambarkan di sini secara khusus menggambarkan bagaimana ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan. Jadi seperti budak laki-laki kepada ya tuannya, atau budak perempuan, hamba perempuan kepada nyonyanya. Ya. Nah, bagaimana sikap hamba atau budak kepada tuannya? Ya, hamba itu merendahkan diri. Memang dia rendah ya, sangat-sangat rendah, tidak ada apa-apanya. Ya, dia wajib tunduk kepada tuannya. Ya, dia dimiliki oleh tuannya. Kepemilikan bisa karena dibeli, atau bisa karena orang tua dari budak itu adalah budak juga di tuannya itu. Jadi anaknya juga otomatis menjadi budak. Nah, ini keadaan kita di hadapan Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah budak-budaknya, dulosnya, ya. Dan kita haruslah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ya ketika kita berharap kepada Allah yang di surga. Jadi menggambarkan atau menjelaskan di sini bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, yang berdaulat, Allah yang hebat, Allah yang mampu melakukan sesuatu bagi kita. Ya, Allah yang perkasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Dia bersemayam di surga. Ya, menunjukkan satu posisi yang luar biasa, satu tempat yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Ya, dia ada di surga dan kita ada di bumi. Ya, berbicara tentang surga itu kedudukan yang superior, yang tinggi, yang dahsyat, yang luar biasa. Dia yang bersemayam di surga. Nah, sementara kita yang ada di bumi, kita adalah hamba. Nah, bagaimana sikap kita ya ketika kita memohon kepada Dia yang berkuasa? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memandang senantiasa bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Ya, Allah yang sanggup menolong kita. Allah yang ya punya kuasa atas segalanya.
ya, bersemayam di surga, berbicara tentang kekuasaannya, ya, kehebatannya, kedaulatannya, ya, kekudusannya, ya, dan itulah Allah kita. Jadi kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, saudara. Kita memiliki Allah yang hidup, ya, yang dari surga. Dia tahu segala sesuatu di bumi ini. Dia tahu segala sesuatu yang kita alami. Dia mengerti keadaan kita. Dia tahu situasi yang kita alami. Bahkan dia melihat kita tatkala kita merendahkan diri di hadapannya, tatkala kita memohon kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita, ya, bergumul, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam kesulitan yang besar, pandanglah Allah. Pandanglah Allah yang bersemayam di surga itu. Lihat dia Allah kita, Tuhan kita. Dia yang mengasihi kita, dia yang berkuasa atas kita. Jangan kita, ya, fokus kepada sekeliling kita, ya, persoalan kita, pergumulan kita. Ini akan berpengaruh Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu saudara hanya melihat kepada persoalan Bapak Ibu saja, maka Bapak Ibu akan tertekan, stres, ya, dan akan merasa tidak ada lagi jalan keluar, karena mata kita hanya memandang kepada persoalan kita, pergumulan kita, sehingga tertutuplah mata kita memandang kepada Allah yang berkuasa. Jadi persoalan pergumulan itu, kesesakan kita secara manusia yang harus kita alami, itu ada, kita harus akui. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, jangan kita hanya fokus kepada persoalan, tapi cobalah pandanglah kepada Allah yang bersemayam di surga. Dia Tuhan yang berkuasa atas segalanya, berdaulat atas segalanya. Jadi, ya, rahasia ketika kita menghadapi segala pergumulan yang berat ini, pandanglah Allah yang bersemayam di surga. Amin. Lihat, wow, aku kan punya Allah yang hebat. Aku kan punya Allah yang luar biasa. Aku kan punya Allah yang sanggup menolong aku. Kenapa aku harus bersedih? Kenapa aku harus, ya, tertekan? Kenapa jiwaku ini merana di dalam diriku? Ya, bukankah lebih baik berharap kepada Dia? Nah, untuk itu berharaplah kepada Tuhan. Ya, satu ketika sang pemazmur mengalami gundah gulana, tertekan jiwanya. Dia berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan." Nah, ini mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, merasa mengalami tekanan yang luar biasa. Jiwa kita mulai tertekan. Katakan, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, Allah yang bersemayam di surga." Ini yang dahsyat. Tidak ada Allah lain yang bisa menandingi Dia. Ya, hanya satu tahta itu. Ya, Dia sang pemiliknya. Dia yang bersemayam di surga. Nah, bagaimana sikap kita? Yang kedua, yang pertama tadi terus pandang kepada Allah yang bersemayam di surga. Yang kedua adalah mari dengan rendah hati berharaplah kepada Dia, berdoalah, ya, meminta ya dengan sopan, meminta dengan merendahkan diri di hadapan Allah, meminta dengan menyadari keadaan kita memang yang rendah ini. Nah, dikatakan apa? Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Allah kita, ya, sampai Ia mengasihani kita. Bapak Ibu Saudara, saya harap bisa mengerti, ya, bagaimana seorang budak hamba melihat tangan tuannya atau tangan nyonyanya. Jadi matanya itu apa ya, berbelas kasihan lah gitu kira. Jadi mata yang bukan mata garang ya, tolong dong ya gitu ya. Tuhan kasihani kami Tuhan, kami sudah 1 minggu gak makan lah gitu. Tuhan kasihani saya udah kurus kering begini. Tuhan, jadi mata kita itu ya mata yang memohon belas kasihan. Bukan mata garang, ya, bukan mencela, bukan
mata yang menunjukkan kita keadaan marah, bukan. Tapi ini sendu, ya, senang duit ya, bukan ya, sendu ya. Apa itu? Mata yang ya membutuhkan belas kasihan gitu loh. Masa ada orang minta kasih sama saya, berikan dong, terus matanya melotot. Itu tuh ngancam, itu perampok namanya. Apakah kita berdoa kepada Tuhan pernah seperti perampok? Sepertinya pernah. Tuhan, kalau Engkau gak berikan Tuhan, ya sudah, saya tidak akan pergi Tuhan. Wah, itu memangnya siapa kita? Tuhan, kalau gak sembuhkan, ya sudah, saya cari yang lain Tuhan. Wah, gak bisa begitu dong. Emangnya siapa kita? Coba kalau Tuhan bilang, lu siapa? Kita kan hamba, ya budak. Kita gak ada apa-apanya. Ya. Jadi kita mata budak, mata hamba, ya melihat tuannya, melihat tangan tuannya. Jadi hamba itu ya merendahkan diri, terus menoleh kepada tuannya, tangan tuannya dari atas. Jadi minta dong, Tuhan kasihani aku Tuhan, aku mau itu yang di tanganmu, makanan itu kira-kira gitu. Tuhan kasihani. Jadi mata yang penuh permohonan belas kasihan daripada Tuhan. Adakah kita sudah melakukannya? Ya sesungguhnya dengan masa pandemik ini, semestinya inilah sikap kita di hadapan Allah. Bukan malah melawan Allah, bukan malah gak peduli dengan Allah, bukan meninggalkan persekutuan. Ya, walaupun gereja yang untuk saat ini ditutup dulu, ya karena ibadah virtual, kemudian kita berkata, gak usah ibadah, gak masuk akal, gak senang. Loh, itu kan solusi yang terbaik. Jadi lakukan kalau kita memang rindu kepada Allah, ya seperti budak hamba yang melihat kepada tangan tuannya. Ada apa di tangan Tuhan? Di tangan Tuhan itu ada berkat. Ya di tangan tuannya itu ada pemberian yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi di tangan Tuhan itu apa? Ada pertolongan. Ya dia bisa memberikan berkat-berkat itu kepada hamba-hambanya. Nah ini adalah gambaran hubungan kita dengan Allah. Pandanglah kepada Allah, pandang kepada tangan Allah yang mampu memberkati kita, tangan Allah yang mampu menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Amin. Dia sembuhkan kita. Ketika kita sakit, kita memandang kepada Allah, memohon, ya Allah, ulurkan tanganmu yang penuh kuasa, aku butuh kesembuhan. Ya Allah, pandang dia. Bukan dengan mata yang garang, tapi dengan mata yang penuh memohon belas kasihan. Ya Allah, tolong kami. Ya Allah, kami membutuhkan keuangan. Ya dalam kehidupan kami, kebutuhan kami, makan minum kami, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kami keluarkan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Pandang tangan Allah. Tangan Allah akan terulur menolong kita. Amin. Tatkala kita mengangkat tangan, Ia menurunkan tangannya. Mengangkat tangan apa? Kita memohon. Artinya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nggak mampu, saudara, dengan kekuatan kita menghadapi setiap tantangan ini. Maka sang pemazmur berkata, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan ini. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Ini kasusnya yang dialami oleh sang pemazmur. Ada orang-orang yang sombong, angkuh, menghina dia, mengolok-olok dia. Kau ini ada apa? Nggak ada apa-apanya kau, kira-kira begitu. Kasihan dia lu, hidup lu seperti itu, meranalah kau di situ. Mungkin kita dalam keadaan sakit, pasti kau berdosa, ya, seperti kisah Ayub ya. Berarti kau kena kutuk. Aduh, keterlaluan juga ya. Kita udah menderita, malah ada olok-olokan lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu, fisik kita mengalami tekanan, jiwa kita mengalami tekanan. Mulai mau tergoncanglah iman kita. Nah, ini bahaya. Hendak kita kehilangan pengharapan dengan situasi sulit itu. Tetapi
Apa yang harus kita lakukan? Pandang kepada Allah yang bersemayam di surga. Amin. Kita punya Allah loh, engkau punya Allah loh, saya punya Allah. Allah kita hidup loh, Allah kita berkuasa loh. Kenapa nggak berseru kepadanya? Kenapa nggak serahkan beban pergumulan kepada Dia? Ya, bukankah firman Tuhan katakan serahkan beban pergumulanmu, serahkanlah segala persoalanmu kepadanya dalam doa permohonan, ya, yang tiada henti-hentinya. Berseru, berserah, ya, berserah. Dengan penuh ucapan syukur kita berkata, Tuhan terima kasih untuk beban pergumulan ini, situasi sulit ini, karena aku tahu Engkau yang bersemayam di sorga memandang kepada kami, melihat keadaan kami, tahu persis keadaan kami, dan aku yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menolong aku tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya. Nah, di dalam iman kita, keyakinan kita tentang Dia Allah yang bersemayam di surga, mari kita pandang Dia seperti budak hamba tadi memandang tangan tuannya. Mata kita mata yang penuh permohonan belas kasihan. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami, ya, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Tidak banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, hanya memohon belas kasihan. Kasihanilah kami. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami pergumulan yang berat, tekanan, penderitaan yang luar biasa. Katakan, Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami. Suatu ketika Yesus berjalan, kemudian ada seorang yang sakit berseru, ya, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus dia berseru, Yesus berjalan terus sampai murid-murid berkata, siapa itu? Berisik saja, suruh diam sudah. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian Yesus berhenti. Apa yang Yesus katakan? Apa yang mau aku perbuat bagimu? Oh, dia bilang supaya aku melihat. Ini bebannya, ini persoalannya. Dan Yesus berkata, melihatlah. Jadilah sesuai dengan iman. Orang itu pun melihat, yang tadinya buta melihat. Karena dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini, pagi ini, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita mau berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Ya, kita tidak boleh membentak-bentak Allah, sok jagoan kepada Allah. Ya Allah berikan aku, ya Allah berikan ini, ya Allah berikan ini. Nggak bisa dong begitu. Emangnya kita preman apa? Ya, yang kita lakukan apa? Seperti hamba atau budak yang memandang penuh belas kasihan kepada tuannya, memandang tangan tuannya untuk terulur menolong dia. Itulah yang harus kita lakukan. Pandang kepada Allah yang bersemayam di surga. Yakinlah tangan Tuhan akan terulur. Ketika tangan kita menengadah ke surga, mengangkat, kita angkat, kita mohon, kita minta, Tuhan, ya Allahku, kasihanilah aku. Persoalanku, bebanku luar biasa Tuhan. Maka tangan Tuhan akan terulur untuk menolong kita, memberkati kita. Datang kepada Tuhan, yang sakit akan disembuhkan. Ketika engkau percaya, bukankah Dia adalah Allah yang menyembuhkan? Ketika engkau membutuhkan makan dan minum, mintalah, Dia akan berikan makan minum bagimu, bagi kita sekalian. Ya, ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, pekerjaan yang sulit, Dia sanggup buka jalan. Usaha bisnis kita yang mengalami kehancuran saat-saat ini, atas seizin Tuhan, dan atas seizin Tuhan juga akan terjadi pemulihan manakala kita menengadah ke surga dan mengulurkan tangan kita menengadah ke surga, dan kita angkat tangan kita dengan keyakinan Tuhan ulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk memberkati kita. Usaha pekerjaan akan Tuhan bukakan. Amin. Rumah tangga kita akan diberkati Tuhan. Anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang indah ada pada mereka. Jangan takut, jangan khawatir. Pelayanan kita akan diberkati Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita ketika kita dalam kesesakan, pergumulan yang besar, yang luar biasa. Pandanglah kepada Allah yang bertahta di surga. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang hidup.
Yang kedua, mari naikkan doa permohonan. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya, apa yang akan Allah mau berikan kepada kita? Ya, kalau Yesus berkata, apa yang mau aku perbuat bagimu? Katakan saja. Sama seperti orang buta tadi, dia berkata, Tuhan, supaya aku melihat. Melihatlah, kata Tuhan. Tuhan, supaya keuanganku dipulihkan, terjadi pemulihan. Tuhan, supaya aku sembuh dari serangan virus COVID ini. Engkau akan sembuh. Tuhan, supaya rumah tanggaku harmonis. Rumah tangga kita akan harmonis. Apa yang mau kita minta? Mari buka hati, percaya kepada Tuhan, berseru kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia akan mengulurkan tangannya untuk memberkati kita. Kita naikkan satu pujian.